Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang dirahmati oleh Allah, di tengah dunia yang bergerak cepat, ketika manusia semakin sibuk mengejar apa yang tampak di mata, namun lalai dari apa yang menenangkan jiwa, agama hadir bukan sekadar sebagai ritual, tetapi sebagai penunjuk arah kehidupan. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Tuhannya, tetapi juga bagaimana ia bertanggung jawab terhadap kebaikan di sekitarnya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan bukanlah tugas segelintir orang, melainkan amanah moral yang menghidupkan agama dengan hikmah, kelembutan, dan keteladanan. Ajakan menuju jalan Allah menjadi cahaya, bukan tekanan, menjadi pelukan, bukan penghakiman. Dari sinilah pembahasan ini bermula tentang kewajiban, keutamaan, dan tanggung jawab suci dalam menyeru manusia menuju kebenaran. Mengajak kepada kebaikan bukan pilihan bagi orang beriman. Ia adalah amanah yang menentukan hidupnya agama di tengah manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang paling baik." Dan Allah juga berfirman, "Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, beramal saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Serta firman-Nya, "Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang benar, dan mencegah yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan adalah kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban ini ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk tugas terbesar dalam ajaran agama, salah satu fondasi utamanya, serta pilar yang menegakkan tatanan kehidupan yang bermoral. Dengan tugas inilah ajaran agama menjadi hidup, kuat, dan bermakna. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah ruh sosial agama. Karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan nilai kebaikan universal. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim dan para ahli hadis lainnya. Hadis ini menunjukkan betapa besar dampak satu ajakan, baik atau buruk. Dalam bahasa global, setiap kata, sikap, dan pengaruh yang kita sebarkan akan memiliki konsekuensi moral. Mengajak manusia kepada Tuhan, kepada jalan hidup yang benar, kepada nilai kebaikan dan ketaatan adalah ciri utama para nabi dan rasul. Allah memerintahkan mereka untuk melakukannya dan meneguhkan mereka di atas jalan tersebut. Jejak ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, para wali, dan orang-orang saleh di setiap zaman. Mereka mengajak manusia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan hidup, dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kasih sayang kepada sesama. Namun, para nabi dan para penerusnya tidak berjalan di jalan yang mudah. Mereka menghadapi penolakan, cemoohan, dan berbagai bentuk gangguan dari orang-orang yang tidak peduli atau menolak kebenaran. Meski demikian, mereka tetap bersabar, tetap berharap pahala dari Allah, dan semakin bersungguh-sungguh membimbing manusia. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar peduli pada kebaikan orang lain tidak akan berhenti hanya karena ditolak, karena niatnya bukan popularitas, melainkan kasih dan tanggung jawab moral. Ketika seorang alim yang memahami agama melihat manusia yang lalai, yang hanya sibuk mengejar dunia dan melupakan akhir kehidupan, ia tidak punya pilihan selain menyampaikan kebenaran meneladani Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi siapa saja
yang berharap kepada Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Karena itu, para pendakwah dan pendidik agama dituntut untuk memiliki kesabaran yang luas, kelapangan dada, kelembutan sikap, dan kemampuan merangkul, bukan menghakimi. Zaman ini, kata penulis, dipenuhi oleh kebodohan yang merajalela. Banyak manusia tidak lagi memahami apa itu agama, apa itu kebenaran, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, mengejar harta, dan memuaskan keinginan. Allah menggambarkan kondisi ini. Mereka hanya mengetahui sisi luar kehidupan dunia, sementara tentang akhirat mereka lalai. Ini menjadi bencana besar yang merugikan semua pihak, orang awam maupun orang berilmu. Orang awam merugi karena mereka lalai mempelajari kewajiban dasar agama dan nilai moral hidup. Kelalaian ini, menurut para ulama, bukan hanya membawa kerusakan spiritual, tetapi juga dampak sosial dan kemanusiaan. Sementara orang berilmu merugi ketika mereka diam, tidak mengajarkan yang benar, dan membiarkan kesalahan merajalela, padahal mereka mampu meluruskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang berilmu, karena orang bodoh jika ia tidak mengajarinya. Hadis ini menunjukkan bahwa mengajarkan kebaikan adalah kewajiban moral, bukan sekadar pilihan sukarela. Bahkan siapapun yang mengetahui satu kebenaran, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya sesuai kemampuannya. Allah menceritakan bahwa umat-umat terdahulu dilaknat bukan hanya karena berbuat salah, tetapi karena membiarkan kesalahan tanpa menegur. Allah berfirman, mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Dan Allah juga berfirman, bahwa Dia menyelamatkan hanya sedikit orang, yaitu mereka yang mencegah kerusakan, sementara yang lain dibinasakan karena diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya, dan jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Para ulama menjelaskan, perubahan dengan kekuasaan adalah tugas pemimpin. Dengan lisan adalah tugas orang berilmu. Dengan hati adalah batas minimal bagi setiap manusia. Namun, hal ini juga mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Seseorang tidak boleh sibuk menasihati orang lain, sementara ia lalai menasihati dirinya sendiri. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, nasihatilah dirimu terlebih dahulu. Jika engkau telah memperbaiki dirimu, barulah nasihatilah manusia. Nasihat yang keluar dari hati yang bersih akan masuk ke hati orang lain. Tetapi nasihat yang hanya keluar dari lisan tanpa ketulusan akan berhenti di telinga. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kata-kata yang lahir dari kejujuran batin bisa menumbuhkan rasa takut yang menyadarkan atau kerinduan kepada kebaikan. Sebaliknya, kata-kata tanpa keteladanan tidak akan berbekas. Karena itu, kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan tidak gugur, meskipun seseorang belum sempurna. Bahkan para ulama berkata, orang yang masih memiliki kekurangan tetap wajib menyeru kepada kebaikan, sambil terus memperbaiki dirinya. Inilah keseimbangan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajak dengan hikmah, menasihati dengan kasih, dan memperbaiki diri dengan kejujuran. Akhirnya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan adalah jalan panjang para nabi, ulama, dan orang-orang yang tulus mencintai kebenaran. Ia bukan jalan yang selalu dipenuhi penerimaan, tetapi jalan yang bernilai di sisi Allah, karena dijalani dengan keikhlasan dan kesabaran. Kita mungkin belum sempurna, namun kebenaran tidak menunggu kesempurnaan untuk disampaikan. Selama ajakan itu lahir dari hati yang jujur, disampaikan dengan hikmah, dan diiringi usaha memperbaiki diri, maka ia tetap bernilai ibadah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyampaikan kebaikan tanpa kesombongan, menasihati tanpa melukai, dan memperbaiki diri tanpa lelah, hingga agama ini tetap hidup dalam akhlak, bukan hanya dalam kata-kata.
Jika video ini menghadirkan manfaat dan mengingatkan hati, silakan klik like sebagai bentuk dukungan. Bagikan share kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan. Dan subscribe agar kita dapat terus berjalan bersama dalam menebarkan ilmu, hikmah, dan nasihat yang menenangkan jiwa. Semoga setiap interaksi menjadi amal jariah dan setiap kebaikan yang tersebar kembali sebagai cahaya di hari akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.